Lembaga Berlian Outbound kembali dipercaya membersamai program unggulan pembentukan karakter Islami siswa SMP Islam Al-Azhar 32 Padang. Bertajuk Salam, Pesantren Akhlak Mulia, kegiatan ini berlangsung di Hillcrest Villa and Cottage, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Program unggulan sekolah yang telah memasuki angkatan ke-13 ini diisi dengan berbagai aktivitas pembentukan karakter Islami yang dirancang secara sistematis oleh tim Berlian Outbound pimpinan Ustadz Zikri. Setiap sesi acara disisipi nilai-nilai akhlak mulia. Para peserta tidak hanya mendengar ceramah atau teori, tetapi langsung belajar dari apa yang mereka lakukan. Learning by doing. Resmi dibuka secara. Pendekatan ini membuat pengetahuan dan pengalaman mereka lebih seimbang antara teori dan praktik. Secara psikologis, cara belajar berbasis pengalaman seperti ini terbukti lebih bertahan lama di alam bawah sadar dibanding sekedar mendengarkan materi teoritis. Metode yang digunakan tidak hanya menghasilkan perubahan perilaku dari yang buruk menjadi baik, tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika secara permanen, karena peserta langsung berbuat, merasakan, dan merefleksikan. Bagi Berlian Outbound, kegiatan ini menjadi bagian dari Character Bootcamp, pola pembinaan karakter diri dengan pendekatan intensif semacam karantina ringan yang memisahkan peserta dari distraksi luar selama 3 hari 2 malam. Selama kegiatan berlangsung, suasana keakraban, kebersamaan, dan semangat belajar tampak menyelimuti setiap aktivitas. Dari pagi hingga malam, siswa-siswi Al-Azhar dibimbing untuk memahami makna akhlak mulia lewat pengalaman konkret. Bagaimana menghargai, menolong, berdisiplin, dan mengendalikan diri. Ustadz Zikri menegaskan bahwa kegiatan semacam ini adalah investasi jangka panjang pembentuk generasi unggul. Anak-anak ini bukan hanya kita siapkan jadi cerdas secara akademik, tapi juga kuat secara spiritual dan sosial. Mereka belajar berjuang, menahan ego, dan bekerja dalam tim. Itulah inti pendidikan karakter Islami, ujarnya. Salam bukan sekedar program tahunan, tapi nafas dari misi sekolah dalam membentuk insan Al-Azhar yang berilmu, beradab, dan berjiwa pemimpin. Salam menjadi bukti bahwa pembentukan karakter tak bisa hanya lewat teori. Ia harus dialami, dihayati, dan dijalani. Dari sinilah lahir generasi Al-Azhar yang tak hanya pandai berpikir, tapi juga tahu cara menjadi manusia yang baik. Nilai pengendalian diri menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan Salam tahun ini. Di tengah derasnya arus digitalisasi, siswa-siswi SMP Islam Al-Azhar 32 Padang diajak untuk merenungi kembali siapa yang seharusnya mengendalikan siapa. Manusia yang memegang gadget atau gadget yang memegang manusia? Menurutnya, tantangan terbesar generasi muda hari ini bukan lagi kurangnya ilmu, tapi melimpahnya distraksi. Setiap detik perhatian mereka direbut oleh suara, gambar, dan tren global yang tidak semuanya sejalan dengan nilai moral Islam. Bahasa, gaya hidup, hingga humor pun ikut bergeser. Kata-kata yang dulu tabu kini dianggap gaul. Candaan yang dulu terasa kasar kini disebut relate. Dari sinilah nilai-nilai akhlak mulai terkikis pelan-pelan. Bukan karena dilawan secara frontal, tapi karena dibiarkan larut dalam arus budaya global yang tak terfilter. Para fasilitator Berlian Outbound menggunakan pendekatan yang unik untuk menggugah kesadaran itu. Nilai pengendalian diri ini kemudian dikaitkan dengan konsep mujahadah an-nafs, perjuangan melawan hawa nafsu. Ustadz Zikri mengajak siswa memahami bahwa jihad terbesar bukan di medan perang, tapi di medan batin. Ketika seseorang bisa menahan diri untuk tidak membuka konten haram, menolak bergosip di grup, atau menunda keinginan bermain demi belajar, itulah kemenangan sejati. Akhlak mulia bukanlah hasil dari hafalan, tapi buah dari latihan panjang menundukkan ego. Di era di mana segala sesuatu serba cepat dan instan, kemampuan menunda kesenangan menjadi langka. Generasi Z dan Alpha tumbuh dalam ekosistem digital yang menuntut respon cepat, bahkan dalam urusan perasaan.
Mereka terbiasa mendapatkan likes dalam hitungan detik, notifikasi dalam sepersekian detik, dan hiburan tanpa jeda. Maka melatih mereka untuk berhenti sejenak, untuk hening, reflektif, dan sadar adalah bentuk pendidikan karakter paling penting hari ini. Salam memberi ruang itu, ruang jeda dari kebisingan dunia maya, agar mereka kembali mendengar suara hatinya. Namun para pembina sadar bahwa membentuk karakter di zaman seperti ini tak bisa hanya dengan larangan dan nasihat. Larangan tanpa pemahaman hanya menumbuhkan perlawanan diam-diam. Karena itu mereka memilih metode experiential learning, membuat siswa merasakan konsekuensi dari perilakunya sendiri. Dalam semua sesi, siswa diminta tidak menggunakan ponsel selama pelatihan. Awalnya mereka gelisah, seperti kehilangan bagian dari dirinya. Tapi di penghujung hari, banyak yang mengaku justru merasa lebih tenang, lebih bisa berbicara dengan teman-temannya secara nyata, bukan lewat layar. Dari pengalaman itu tumbuh kesadaran bahwa teknologi hanyalah alat, bukan identitas. Akhlak mulia menuntut seseorang tetap beradab bahkan di dunia maya, menjaga ucapan di kolom komentar, tidak menyebar hoaks, tidak ikut mencaci di media sosial. Itulah bentuk baru dari adab digital, sesuatu yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan akhlak Islami. Berlian Outbound menanamkan pesan bahwa klik sekecil apapun bisa berbuah pahala atau dosa, tergantung niat dan akhlak penggunanya. Pendidikan karakter Islami juga berusaha memulihkan bahasa yang mulai rusak oleh euforia global. Kata-kata seperti anjir, gila, atau tolol yang dulu dianggap kasar, kini sering jadi bumbu percakapan remaja. Dalam sesi word reflection, para peserta diajak menulis ulang kalimat sehari-hari mereka dengan diksi yang lebih santun. Hasilnya luar biasa, bahasa yang lembut ternyata membuat pikiran ikut lembut. Dari sinilah mereka belajar bahwa bahasa adalah cermin jiwa. Ketika kata-kata mereka terjaga, perilaku pun ikut tertata. Generasi Z dan Alpha sering disebut sebagai generasi emas 2045, generasi yang akan membawa Indonesia menuju 1 abad kemerdekaan. Namun cita-cita besar itu tidak akan berarti jika karakter mereka rapuh, mudah tergoda dan kehilangan arah moral. Emas hanya berharga karena ditempa, ujar Ustadz Zikri. Begitu pula manusia, tanpa tempaan akhlak, emas itu hanya kilau tanpa nilai. Salam dalam maknanya yang utuh adalah ikhtiar menempa generasi muda agar tidak sekedar cerdas, tapi juga beradab, agar tidak sekedar tahu, tapi juga paham kapan harus menahan diri. Inilah perjuangan panjang menuju Indonesia 2045, bukan sekedar membangun infrastruktur, tapi membangun jiwa. Sebuah cita-cita bangsa yang luar biasa besar dan hanya dapat digapai dengan usaha yang sama besarnya, menanamkan akhlak di tengah badai distraksi. Salam menjadi bagian kecil dari perjuangan besar itu, mengingatkan bahwa setiap generasi emas selalu ditempa dari keringat, kesabaran, dan keheningan hati yang berjuang menjaga cahaya dirinya di tengah gelapnya dunia digital.